melanjutkan tentang ini ya, yang jadi tantangan dalam melakukan kebaikan dan menghindari keburukan itu ya. Jadi kita itu kan ada tantangannya ya. Kita itu sudah tahu kaidah rekening kebaikan dan keburukan. Tetapi dalam prakteknya itu kita itu mempunyai tantangan. Jadi mempunyai apa ya namanya ya? Jadi kita perlu latihan gitu ya. Sudah tahu kaidahnya, sudah tahu untung ruginya, tetapi kita ada tantangannya ya. Ada tantangannya ketika kita itu mau mempraktekkan. Tantangannya apa? Ketika kita itu mau berbuat baik. Kita sudah tahu kan kemarin itu ketika kita berbuat baik sejatinya berbuat baik untuk diri sendiri. Ketika kita berbuat keburukan sejatinya berbuat buruk untuk diri sendiri. Itu kita sudah tahu. Kemudian apa itu? Kalau kita itu melakukan kebaikan tetapi niatnya karena manusia, niatnya ingin mendapatkan sanjungan atau pujian manusia, atau mungkin melakukan kebaikannya karena takut ancaman manusia, nah itu masuknya apa? Masuknya rekening keburukan itu ya. Jadi kita senantiasa meluruskan niat kita supaya niatnya karena Allah bukan karena manusia, supaya menjadi rekening kebaikan. Karena kalau kita itu niatnya tidak karena Allah, nanti masuknya rekening keburukan dan nanti juga akan cair dalam bentuk keburukan. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang tantangannya apa ini? Tantangannya ketika kita mengisi rekening kebaikan dan menghindari rekening keburukan itu tantangannya apa? Masuknya rekening kebaikan itu luas ya teman-teman ya. Kemarin terapi syukur, kita itu bersyukur juga masuknya kan ke rekening kebaikan juga ya. Jadi ini masuknya ke rekening kebaikan. Apa itu? Yang pertama yaitu ketika kita memulai. Jadi ketika kita mau memulai melakukan kebaikan itu kita perlu sekali meluruskan niat ya. Pas mau melakukan kebaikan itu kan kita perlu meluruskan niat ya. Jadi niat itu sebelum melakukan itu ya, kita meluruskan niat kita supaya nanti perbuatan baik kita itu tidak sia-sia. Kita menyangka sudah mau melakukan kebaikan tetapi nanti ternyata hasilnya itu kosong ya. Ditengok di rekening ternyata kok nggak ada isinya, padahal kita sudah merasa sudah banyak melakukan kebaikan gitu, tapi ternyata rekening kebaikan kita itu kosong. Nah, itu ya. Jadi ketika kita memulai, itu kita perlu meluruskan niat kita. Karena manusia itu kan ini ya, manusia itu kan memang mempunyai kecenderungan untuk apa ya, untuk berbuat buruk gitu ya. Makanya kan ada namanya itu, ada kitab suci itu ya, ada aturan itu kan. Mengapa kok ada aturan gitu ya? Karena manusia itu mempunyai kecenderungan berpikir yang negatif dan nanti berbuat yang negatif gitu. Minimal negatifnya itu di hati gitu ya. Itu jadi memiliki kecenderungan seperti itu. Jadi bolak-balik itu apa? Membolak-balikkan hati kita gitu ya. Hati kita itu bolak-balik gitu ya. Nah, itu makanya perlu meluruskan niat itu. Dari memulainya itu kita sudah meniatkan toh, kalau mau misalnya teman-teman mau berangkat ke sini ya. Mau berangkat ke sini itu niatnya apa? Mau ini ya, mau bekerja kan, bekerja ya, menilai kerja kan. Dinasa itu kan dalam rangka bekerja ya, dalam rangka bekerja. Kalau bekerja niatnya karena Allah, itu dari langkah pertama itu sudah ada pahalanya, gitu kan ya. Tapi saya nggak hafal ya hadis-hadis dan Al-Qur'annya itu saya tidak hafal. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Jadi langkah pertama pun sudah terhitung menjadi rekening kebaikan. Langkah pertama ketika mau bekerjanya karena apa? Karena Allah gitu. Kemudian juga belajar, mencari ilmu itu kan juga karena Allah ya. Atau mungkin biar pinter, biar nanti dikagumi, kan enggak gitu ya. Nah, itu ya, itu diluruskan niatnya supaya benar-benar nanti menjadi rekening kebaikan. Nah, eman-eman banget ya kalau kita udah berangkat,
pas berangkat tadi lupa nggak, niatnya itu nggak diniatkan, itu niatnya cuma ikut-ikutan atau cuma biar nanti dikirain aktif, dikirain apa ya, dapat ujian gitu ya. Nah itu kan perlu dari awal kita sudah meniatkan itu, dan itu memang perlu apa ya, istilahnya mengolah hati gitu, senantiasa meluruskan ketika mau terlintasan pikiran kita belok yang ke arah yang nafsu kita, negatif kita, kan kita kemudian meluruskan, oh ya aku ini niatnya karena Allah, karena kalau niatnya cuma karena manusia atau takut sama apply-nya gitu kan nanti malah karena manusia ya kan. Nah itu enggak, nanti kita sia-sia sudah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, tenaga, kemudian juga materi, tetapi hasilnya sia-sia kan, nggak mau ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tantangan ketika kita melaksanakan. Ketika kita melakukan kebaikan itu juga ada tantangannya loh. Tantangannya apa ketika kita sudah melakukan kebaikan? Pada saat melakukan kebaikan, tantangannya apa? Tantangannya itu adalah ini ya. Ketika kita itu melakukan kebaikan itu dipuji itu gimana? Nanti muncul apa? Wah kamu pinter, kamu hebat. Itu kalau kita nggak menjaga diri nanti muncul rasa apa? Ujub gitu ya. Ujub itu bangga diri. Aku hebat ini. Yang lain itu pada nggak hebat ini. Yang hebat aku, misalnya kayak gitu ya. Kemudian juga muncul rasa sombong gitu. Nah itu. Jadi kita kan memang perlu menjaga hati kita supaya ketika kita melakukan kebaikan itu tidak tergelincir ke dalam itu ya apa, riya, ujub, kemudian sombong seperti itu. Nanti kalau kita belajar vibrasi ya itu kan juga rasanya beda ya, rasanya beda juga, nanti rasa orang yang merasakan juga beda. Jadi apa itu yang merasakan, wah itu kok anu ya kayaknya sombong banget gitu kan. Orang yang merasakan tuh beda itu, orang yang tulus dengan yang tidak tulus kan beda ya, rasanya beda. Kalau dihubungkan dengan magnet ya mungkin nanti magnet rezekinya beda gitu ya. Nah itu, jadi ada penyakit hati ya namanya ya, ujub, riya, takabur itu kan penyakit hati ya. Nah itu tantangannya seperti itu. Kemudian ada tantangan lagi yang namanya ini, yang penyakit hati yang paling besar. Apa itu penyakit hati yang paling besar? Dengki, iri, dengki. Nah itu penyakit hati yang paling besar itu iri dan dengki. Kenapa ya? Kenapa iri dan dengki itu penyakit hati yang paling besar? Karena yang menyebabkan problematika umat manusia itu sebenarnya karena dengki itu ya. Karena iri dengki itu yang menyebabkan berbagai macam ini ya, apa ya namanya ya, problematika umat manusia ya. Ada yang saling apa itu menjatuhkan, ada yang saling membunuh, bahkan ya membunuh itu, melakukan rencana-rencana jahat itu karena apa? Paling banyak itu karena apa? Karena iri dan dengki, entah itu alasan politik, entah itu alasan yang lain, itu tetap nanti ujung-ujungnya diawali dengan itu iri dengki gitu. Kan iri dengki itu kan nanti juga ini toh saling menjatuhkan, pinginnya yang lain jatuh gitu toh, gitu kan seperti itu. Kalau kita itu takut sama Allah, itu kan ya kita nggak mau seperti itu ya, saling menjatuhkan itu ya, itu kan nggak mau ya, saling menjatuhkan, buka aibnya orang lain kayak gitu ya. Itu kan nggak mungkin kita lakukan kalau nggak ada apa, penyakit hati. Kalau penyakit hati itu memang apa ya, itu mendorong kita, mungkin saya gitu ya, saya juga masih belajar, itu memang untuk mendorong kita, nafsu kita itu cenderung ingin sekali untuk ini ya, misalnya membuka aibnya orang yang menyakiti kita, menceritakan orang yang menyakiti kita, itu kan seperti itu. Bahkan kalau kita itu tidak bisa mengendalikan diri, itu nanti kita itu membuat rencana buruk kepada orang itu.
Jadi kalau yang ringan-ringan mungkin di hati, kemudian di ucapan dengan menceritakan keburukannya, misalnya seperti itu, dengan menjatuhkan nama baiknya. Nah, nanti yang lebih besar lagi itu nanti fitnah, seperti itu, fitnah. Kemudian yang lebih besar lagi apa? Ya nanti itu saling menjatuhkan, bahkan saling membunuh. Itu berarti itu kan jadinya gimana? Kaidah rekening kebaikan dan keburukan itu akan akan menjadi tantangan yang tidak mudah ketika kita mempunyai penyakit hati. Itu dulunya kita mungkin ringan sekali berbuat baik kepada orang itu ringan banget gitu ya, saling memberi, saling memotivasi kayak gitu ya, saling bersilaturahmi. Tetapi ketika ada sesuatu hal, kemudian dia mungkin menyakiti kita mudah ringan enggak untuk melakukan kebaikan lagi? Gimana? Ringan enggak? Kita dulu sudah membantu banyak hal, tetapi karena sesuatu hal kemudian dia sakit hati, kemudian enggak mau, kemudian mungkin menyakiti kita. Kita gimana mau berbuat baik lagi? Ada rasa Ada rasa malas enggak? Ada rasa malas, ada rasa enggan untuk membantu lagi. Nah dulu sudah tak bantu, tetapi dia orangnya kayak gitu, malah jelek-jelekan aku. Dulu sudah tak bantu, malah sekarang orangnya nggak tahu terima kasih. Nah kayak gitu. Ketika kita melihat orang yang kita bantu itu tidak sesuai dengan keinginan kita gimana? Males ya? Males, enggan melakukan kebaikan lagi. Bahkan bukan hanya enggan melakukan kebaikan, tetapi menjadi tantangan yang ketiga, yaitu ketika sudah berbuat baik. Ketika kita sudah berbuat baik, sudah selesai, itu kita punya tantangan ini. Ketika orang yang kita bantu, yang kita tolong tidak sesuai harapan kita, tidak membalas kebaikan kita, tidak berterima kasih kepada kita, tidak memuji kita, bahkan malah mengolok-olok, ya toh? Bahkan malah mengolok-olok, menjelek-jelekan gitu. Nah itu kan kita gimana? Ringan enggak untuk melakukan kebaikan lagi? Tidak ringan toh, tidak mudah loh. Males aku berbuat baik lagi. Nah aku udah berbuat baik tapi malah orangnya kayak gitu. Males aku nolong lagi, malah mengungkit-ungkit kebaikan yang dulu. Ya enggak? Kadang-kadang mengungkit-ungkit ya. Wah dia itu sudah tak tolong, sudah tak bantu, sudah tak bina gitu ya. Mungkin kalau di bisnis NASA ya. Tetapi sekarang dia malah menyakitiku gitu loh. Aku menyesal aku sudah berbuat baik sama dia, menyesal dulu aku sudah nolong dia, menyesal aku sudah berbuat baik sama dia. Intinya jadi menyesal enggak? Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita itu, hati kita itu cenderungnya kan negatif ya, menyesal, mengungkit-ungkit kebaikan yang dulu. Berarti rekeningnya jadi apa? Rekeningnya ya jadi rekening keburukan gitu ya, tercancel ya. Dulu menjadi rekening kebaikan, terus kita ikuti rekening keburukan gitu, kan rugi ya, rugi gitu. Nah seperti itu. Jadi niat itu dulu sudah lurus karena Allah, tetapi karena sesuatu hal, karena tadi itu ya sakit hati, kemudian menjadi tidak ikhlas lagi karena kita terus mengungkit gitu, menyesal aku tahu gitu dulu aku nggak gitu. Ada perasaan seperti enggak teman-teman? Kalau saya ini ya masih kadang seperti itu, karena memang ini ya pas mungkin imannya menurun kita kayak gitu, pas naik ya sudahlah, nanti Allah kan mengganti lebih banyak. Misalnya kita sudah memberi banyak hal ke dia gitu misalnya. Itu memang kita perlu mengolah hati ya, menata hati kita supaya kita itu senantiasa ikhlas. Yaitu perlu latihan dan perlu mengubah mindset yang mungkin mindset sebelumnya itu belum tepat. Jadi menjaga amal kebaikan kita itu memang perlu perjuangan ya, supaya tetap menjadi rekening kebaikan gitu. Menjaga ya, sesudah
berhasil kita melakukan kebaikan yang sudah banyak gitu ya, udah banyak tadi memulainya sudah, pas menjalankan sudah sering istighfar banget, sampai kalau mungkin ada lintasan pikiran ujub atau sombong langsung kita istighfar, pokoknya nggak mau amal kebaikannya yang sudah kita lakukan nggak mau berkurang gitu ya. Itu menjaga terus gitu, jangan sampai berkurang, dijaga gitu ya. Menjaganya itu juga memang perlu perjuangan ya, supaya nggak berkurang itu ya. Nah itu yang perlu latihan. Kalau dari segi kaidahnya mungkin sudah hafal ya, sudah hafal ujub itu, riya itu, rekening keburukan kan sudah ya. Tapi ketika sudah menjalani kita memang perlu latihan gitu. Kalau teman-teman baca hadis itu ya, hadisnya panjang banget ini ya, yang dia itu membawa amal kebaikan, yaitu berjihad itu ya, berjihad membawa amal kebaikan yang banyak, tetapi setelah di apa itu mau dihisap itu ya, itu ternyata rekeningnya kosong itu loh. Padahal dia sudah merasa sudah melakukan amal kebaikan yang banyak, yang mulia, tetapi ternyata itu kosong. Karena apa? Karena dia melakukan kebaikannya itu karena manusia itu. Udah paham teman-teman? Udah paham ya? Nah, kemudian ini ya, penyakit hati yang paling besar tadi kan iri dan dengki. Jadi yang kita bahas sekarang itu tentang iri dan dengki. Karena iri dan dengki itu adalah penyakit hati yang paling besar. Jadi nanti kalau teman-teman itu sudah bisa mengatasi penyakit hati yang paling besar ini, untuk penyakit hati yang lain itu insya Allah lebih mudah. Tapi yang paling tidak mudah memang yang iri dan dengki ya. Yang bikin stres itu biasanya ini ya, enggak teman-teman? Karena kenapa tokoh kita itu membahas ini ya, membahas tentang penyakit hati ini. Kenapa kok kita membahas ini teman-teman? Karena ini yang sering dikeluhkan oleh dolan-dolan ini ya, oleh teman-teman itu ya. Kalau konsultasi ke Aplen itu kan konsultasi tentang bisnis ya, tetapi kadang juga konsultasi curhat gitu ya. Curhat itu, yang dicurhatkan apa? Yang dicurhatkan itu ada dua biasanya. Apa teman-teman? Dua itu apa teman-teman? Yang dicurhatkan ke Aplen itu apa biasanya? Dua itu apa? Pasangan. Terus yang satunya dolen atau mungkin Aplen atau orang lain, tetapi hubungannya dengan apa? Hubungannya biasanya dengan kecewa, sakit hati, kayak gitu toh? Iya. Kalau menceritakan dolenku itu membahagiakan itu kan bukan curhatan ya. Biasanya dolenku itu menyebalkan misalnya gitu. Soalnya dia nggak tahu terima kasih. Kemudian nanti cerita Aplenku itu misalnya gitu. Aplenku itu gak mau bina, pilih kasih. Misalnya aku sakit hati banget aku sama Aplenku karena pilih kasih, misalnya seperti itu. Jadi di luar bisnis itu yang dicurhatkan itu tentang itu, tentang tadi apa? Pasangan. Yang kedua tentang sakit hati, kecewa, marah, kayak gitu. Nah dua itu yang sering dicurhatkan. Berarti kan kita perlu memberi apa ya, memberi solusi kan ya, memberi solusi biar tidak apa ya, nanti biar kita bisa menyikapinya gitu. Karena itu menjadi problema setiap ini ya, setiap jaringan, setiap distributor, termasuk saya, itu menjadi permasalahan yang kadang bisa menguras energi, mengurangi semangat, itu kan itu ya. Iya, keluarnya dua itu kok. Nah, kalau yang tentang pasangan ada materi tersendiri. Mungkin besok ada materi di sini yang khusus Mars Venus gitu ya. Tapi kalau saya nggak bahas Mars Venus, saya mau membahas yang satunya ini ya, yang tentang penyakit hati ya teman-teman ya. Ya. Jadi tentang penyakit hati ini bukan berarti saya ini lebih pintar loh ya. Saya juga manusia biasa, juga masih belajar bagaimana menyikapi tentang penyakit hati.
Ada yang di sini sakit hati? Banyak? Banyak ya? Ada yang sakit hati? Ada yang dendam? Ada yang dengki? Tidak sekarang, tapi besok nggak tahu loh ya. Karena apa? Karena memang namanya hidup itu kan senantiasa ada tantangan, ada ujian. Apa yang sudah sukses juga tidak ada ujian dan tantangan? Mbak Sandy, ada tantangan nggak? Ada. Dulu ada, sekarang ada lagi. Ya. Mbak Rini ada? Masih ada juga. Ya. Mbak Ria? Banyak, ya. Berarti kan entah itu sudah sukses atau belum, berarti memang senantiasa ada ya. Ada. Berarti kan itu seperti ini ya, kita tuh harus siap untuk menyikapi kalau ada masalah itu. Dan kita juga siap ketika nanti masalah itu soalnya, masalah itu kan ibarat soal. Jadi soal itu nanti semakin sulit atau semakin mudah? Semakin sulit atau semakin mudah? Kalau kita itu misalnya kelas 3 SD ya toh, soalnya nanti kalau ujian tulisannya kelas berapa di soal ujian itu? Soal kelas 3 SD-nya. Kita bisa mengerjakan tidak? Bisa gitu ya, karena kita rajin belajar, jadi bisa. Nah, ketika naik kelas 4 soalnya, ketika kelas 4 soalnya beda enggak? Beda. Lebih sulit tidak? Lebih sulit gitu. Jadi lebih sulit. Jadi kalau teman-teman itu merasa sekarang ini soalnya lebih sulit, itu berarti tandanya mau naik kelas gitu. Jadi kalau sekarang ada masalah, merasa sulit, merasa stres gitu loh, ya. Kok aku kok ya stres ya, kok pusing ya gitu. Kok nggak bisa tidur ya gitu. Kayak saya itu kalau mikir yang tidak ringan itu kadang tidurnya tertunda itu, misalnya jam 10 jadi jam 11 karena mikir gitu ya. Berarti langsung mindset kita diganti apa? Jangan stres dulu, tapi apa? Kita terus ini ya, tanda-tanda, oh ini tanda-tandanya aku mau naik kelas, disyukuri dulu, oh ini aku mau naik kelas ini. Itu karena soalnya ini terasa lebih sulit. Kalau dulu nggak pusing, kok ini pusing gitu ya. Berarti tandanya ini aku mau naik kelas. Mindsetnya itu dulu. Karena kalau enggak nanti down, ya toh? Down tuh nggak semangat, nggak aktif binasa, nggak mau datang pertemuan, nggak mau membina downline gitu ya. Downline ditinggal. Itu karena lagi pusing, lagi ada masalah gitu. Nah itu kan kita menyikapinya itu ya, tergantung menyikapinya. Ketika kita merasa sulit, itu berarti mindsetnya kita mau apa? Mau naik kelas. Nah berarti kalau kita bicara plafon jiwa kita sudah nggak muat lagi, ya kan? Menampung masalah sudah nggak muat, karena sudah terasa sesak, terasa pusing. Solusinya gimana? Solusinya gimana? Tadi kan plafon jiwanya seperti itu dan nggak muat dan nggak cukup, berarti kita membesarkan kapasitasnya, plafon jiwanya. Caranya yang dulu sudah terapi lulus 10 kali, sekarang nggak terapi karena aku kan udah lulus gitu. Nah itu perlu terapi lagi. Tuh, perlu terapi lagi. Kemudian yang sudah terapi ilmu kebatinan itu perlu terapi ilmu kebatinan lagi yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Masalah kita yang dihadapi apa? Itu nanti kita tulis di situ, disesuaikan itu ya. Misalnya rencana Allah itu baik gitu ya. Kan kadang kita merasa ini kok Allah memberi ujian kok berat sekali gitu. Kok menderita seperti ini gitu misalnya. Itu kan kita perlu berprasangka baik kepada Allah ya. Nah,
biar kita nggak mengeluh atau nggak grundel gitu ya, mungkin walaupun itu di hati ya, kok aku dapat ujian terus ya, kok aku gini-gini terus ya, kok menderita terus ya, walaupun itu lintasan pikiran gitu. Itu kan berarti kita berprasangka buruk kepada Allah. Kok aku dibuat menderita terus ya, kok dari dulu hidupku menderita terus ya gitu. Nah itu kan kita jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Makanya kita itu ada terapi ilmu kebatinan itu, misalnya rencana Allah itu baik, kemudian apalagi bersama kesulitan ada kemudahan, kemudian semua peristiwa pasti banyak hikmah kebaikannya. Mungkin kita merasa berat, merasa stres gitu ya, jadi kita merasa wah kok berat banget ya. Nah ketika kita sudah terapi ilmu kebatinan dan sudah menjadi mindset, itu kita tidak terlalu stres. Karena apa? Karena kita mindsetnya langsung, oh nanti kan ada hikmahnya, aku tunggu aja, sebentar lagi hikmah kebaikannya akan aku dapat. Itu sebentar lagi kemudahan akan datang, karena rencana Allah itu baik. Jadi kita semangat nggak? Tetap semangat gitu. Jadi nggak kemudian down gitu, karena kita sudah tahu mindset kita itu kalau ada masalah kita itu mau naik kelas. Kalau merasa sulit mengerjakan soal ya kita banyak belajar, banyak terapi lagi. Ini ya banyak belajar gimana caranya biar kita bisa naik kelas. Nah kalau teman-teman soalnya sama, misalnya curhat ke apply-nya soalnya masalahnya sama, kemudian setengah tahun lagi curhat masalahnya sama, setengah tahun lagi curhat masalahnya sama, itu tandanya apa? Tandanya apa? Kok aku gini-gini terus ya, sudah 1 tahun aku menderita terus gitu, nggak ada solusinya gitu. Kita apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Kita introspeksi diri. Kenapa ya kok soalnya sama terus ya? Berarti kita apa? Kita remedi ya. Nggak naik kelas toh? Naik. Jadi kita itu kemudian menyadari bahwa oh berarti aku kok keluhannya masih sama ya. Itu. Berarti aku remedi. Berarti aku tidak naik kelas. Berarti aku belum pintar, masih kurang belajarnya. Tuh, jadi justru malah ketika ada masalah dan merasa sulit, kita itu terus banyak belajar lagi. Misalnya tadi terapi lagi, kemudian membaca buku lagi, ikut seminar gitu ya, ikut seminar lagi, kemudian bergaul dengan orang-orang yang lebih hebat gitu ya. Jadi biar kita ketularan cara menyikapinya gitu. Nah itu. Karena memang ada 2 tipe orang ya, kemarin saya tak bahas sebelumnya, ada 2 tipe ya, 2 tipe orang. Kalau ada masalah itu yang satu malah down, aku lagi ada masalah, aku lagi stres, aku lagi sakit hati, aku lagi ada masalah dengan pasangan gitu, aku tak berhenti dulu bisnisnya gitu ya. Karena mengira bahwa nanti masalahnya akan selesai, kemudian mau jalan lagi gitu ya. Terus yang satu menyikapinya gimana? Tetap jalan bisnisnya, tetap semangat bisnisnya. Itu karena memang masalah itu selalu ada, yang penting disikapi dengan baik. Nah itu disadarkan, kalau kita punya jaringan itu disadarkan tentang 2 hal itu. Karena sama-sama punya masalah, ketika menyikapinya berbeda, hasilnya akan berbeda gitu. Itu kuncinya. Jadi kalau ada jaringan atau downline yang mengeluh ada masalah, itu kita ngomongnya seperti itu. Masalah itu akan selalu ada selama kita masih hidup. Jadi masalah itu, soal itu kan ada terus ya. Kita kelas 3 naik kelas 4, kelas 6, nanti ada soal lagi yang tentu lebih sulit. Gitu. Kalau kita nggak belajar lebih sulit, tapi kalau kita belajar, insya Allah bisa. Kalau kita nggak mengajari 2 hal, ada menyikapi 2 hal ini, kadang nanti ini hidup itu kan adalah pilihan. Jadi malah memilih kita itu down, nggak semangat. Nanti dulu setelah masalah selesai. Yang satu
walaupun ada masalah tetap semangat itu. Karena selama hidup, kita masih hidup ada masalah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang tadi ya teman-teman ya, yang masalah dengki, sakit hati itu. Karena itu banyak sekali yang dicurhatkan, bahkan mungkin yang dialami, yang sudah sukses pun kebanyakan ya hal-hal yang mirip-mirip seperti itu. Sebenarnya sudah saya tuliskan ya, sudah saya buat rangkumannya. Teman-teman masih ingat gimana caranya menyembuhkan sakit hati? Ada namanya 11 poin ya teman-teman ya. Ya, ada yang belum tahu 11 poin itu apa? Atau belum pernah baca mungkin? Kalau yang belum pernah, saya bawa brosurnya. Ada yang belum pernah baca? Biar enak kan, apa ya namanya, sambil menyimak gitu ya. Itu saya bawa. Kalau mau bisa ambil di depan. Mungkin yang di belakang udah pernah baca. Yang belum, ini di depan ada. Kalau mau ngambil boleh. Tadi itu yang kita skip. Yang belum pernah bisa ngambil di depan. Tapi itu terbatas ya. Jadi kalau yang sudah punya nggak usah ngambil, yang mungkin belum punya, yang sebagian taruh belakang aja mbak. Yang belakang taruh. Kayak gini ya. Kayak gini. Nah. Kayak gini ya teman-teman ya. Ini yang belum pernah dapat, yang belum pernah baca bisa ambil di depan. Atau mungkin satu untuk bertiga gitu ya, biar sampai belakang dapat ya. Yang belakang biar dapat, yang depan dan kasihkan itu khasnya tuh. Kalau yang nggak dapat, yang sudah punya catatan tinggal buka catatan aja toh, di HP ada toh? Ya. Bahkan ada yang terapi 11 poin itu sampai ditulis setiap hari. Ada nggak yang di sini gitu? Berarti sudah hafal ya, di luar kepala ya, yang sudah nulis tiap hari. Nanti testimoni ya, yang sudah terapi 11 poin ditulis setiap hari.
Sudah ya teman-teman ya, kita mulai ya. Jadi teman-teman saya sampaikan lagi ya bahwa di sini belajar bersama ya. Saya juga masih belajar untuk menerapkan 11 poin walaupun saya yang merangkum di sini, tetapi saya juga belajar karena apa ini ya, saya juga manusia yang tidak sempurna ya. Jadi saya juga masih proses untuk belajar. 11 poin di sini itu sebenarnya adalah mindset ya. Mindset untuk menyikapi sakit hati, iri dan dengki, karena sakit hati itu nanti akan menjadi, kalau dibiarkan itu nanti akan menjadi dengki, betul, menjadi dengki. Makanya kalau nggak segera disembuhkan nanti akan menjadi penyakit hati dengki. Dengki itu apa teman-teman? Kita itu tidak terlepas dari dengki loh, walaupun itu mungkin kadarnya sedikit ya. Tidak lepas dari dengki, itu tinggal kita itu menyikapinya, gitu ya. Kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah kita walaupun tidak mudah berusaha untuk menyembuhkan apa itu sakit hati dan dengki. Dengki itu apa teman-teman? Melihat orang lain senang, kita susah. Melihat orang lain susah, kita senang. Nah, coba kalau kita itu sedang sakit hati sama seseorang, ada perasaan dengki enggak? Ada toh? Ada. Iya, nah itu nanti efeknya itu menjadi jadi kayak induknya penyakit hati itu dengki. Jadi nanti ketika kita dengki itu akan memunculkan penyakit hati yang lain atau keburukan-keburukan yang lain. Ya toh? Misalnya membuka aibnya gitu, biar kita puas karena dia menyakitiku, makanya tak buka aibnya. Itu udah dapat keburukan toh. Kemudian kita mengungkit kebaikan kita yang dulu, ya karena kita sakit hati terus dulu itu sudah tak bantu loh, tahu gitu dia tidak tak bantu, misalnya gitu, sudah melakukan keburukan kedua yaitu mengungkit-ungkit kebaikan, tidak ikhlas lagi ya toh, jadi tidak ikhlas, keburukannya nambah, terus apa lagi? Merencanakan jahat gitu ya, ada rencana jahat. Besok kalau ada pertemuan nggak tak undang gitu. Nah misalnya gitu ya, itu rencana jahat biar dia merasakan nggak ketinggalan info, misalnya seperti itu. Sudah ada keburukan yang ketiga, apalagi teman-teman tentu mengalami. Ketika dia dapat musibah, kita gimana? Ada rasa senang, alhamdulillah. Ya gitu, berarti kan keburukan lagi ya. Bahkan kadang kalau kita nggak bisa mengendalikan diri itu berharap kejadian buruk menimpa orang itu. Itu misalnya dia lewat depan rumah kita naik motor gitu, semoga aja nanti dia nabrak jalan, semoga dia jatuh, walaupun itu cuma di hati gitu. Doanya jadi jelek, harapannya jelek gitu. Nah itu udah dapat apa lagi? Keburukan lagi toh? Kita melakukan keburukan lagi. Belum kalau kita itu melakukan keburukan yang lebih besar, yaitu rencana jahat yang lebih besar. Memfitnah misalnya, biar kapok nanti tak fitnah gitu. Terus nanti rencana yang lain lagi adalah misalnya melakukan keburukan yang lain. Misalnya pembunuhan itu ya, pembunuhan. Coba teman-teman pelajari itu atau mungkin lihat kriminal-kriminal itu kan kamu membunuh kenapa? Karena aku sakit hati, misalnya gitu. Jadi membunuh itu karena apa? Karena sakit hati. Kebanyakan seperti itu karena dendam, gitu. Dendam, akhirnya dibunuh, gitu. Jadi kalau kita itu tidak menyembuhkan sakit hati akan timbul rasa dengki dan akan menjadi keburukan-keburukan yang lain gitu. Akan menimbulkan keburukan-keburukan yang lain gitu. Kalau kita tahu kerugiannya gimana teman-teman? Pengen sembuh nggak hatinya? Sakit hatinya? Pengen ya?
juga ini ya, sakit hati itu kan membuat kita nggak semangat kan, males gitu, stres, nggak doyan makan, nggak bisa tidur, mahnya kambuh kayak gitu toh. Nah, jadi tentu kita seneng kalau sakit hatinya itu sembuh, ya kan? Iya. Sakit hati itu adalah mindset atau pola pikir. Sebenarnya itu cuma mindset atau pola pikir gitu ya. Terbukti apa? Ini adalah pola pikir. Terbukti sudah banyak testimoni ketika ada seseorang yang sudah belajar 11 poin ini, sakit hatinya yang sudah bahkan puluhan tahun ya, sudah lebih dari 10 tahun itu bisa sembuh. Itu. Yang dulu dendam sekali, sakit hati sekali sudah sembuh. Yang dulu tidak berani ketemu, kalau ketemu lihat orangnya itu udah nggak kuat ya, sudah nggak kuat, itu dengar suaranya nggak kuat, disebut namanya aja udah nggak kuat gitu ya, apalagi lihat orangnya gitu. Lihat anaknya aja sudah nggak kuat, ketemu anaknya aja sudah mules gitu ya, sudah asam lambungnya naik gitu ya, sudah deg-degan, detak jantungnya meningkat, baru lihat anaknya nih. Nah seperti itu ya, jadi sangat tidak nyaman ya. Baru lihat hewan peliharaannya, lihat kucingnya aja sudah anyel itu toh, sudah merasa panas gitu ya. Jadi itu juga nanti apa itu membuat kita itu sakit ya toh, kan detak jantungnya meningkat dikit, asam lambungnya naik dikit, belum sempat turun sudah naik lagi karena ketemu lagi, atau lihat orangnya atau lihat bajunya gitu. Kalau dengar suaranya atau lewat di Facebook itu ya, di beranda itu lewat namanya gitu, sudah kepanasan gitu. Seperti itu kan bikin nggak nyaman ya teman-teman ya, nggak nyaman, bikin sakit, nggak nyaman, bikin vibrasinya turun juga, magnetnya nggak kuat lagi gitu. Nah, kalau kita menginginkan sakit hati kita hilang, yang kita ubah itu berarti apanya? Yang diubah orangnya atau apanya? Mindsetnya, mindset kita yang kita rubah, bukan orangnya yang disuruh berubah ya, tapi mindset kita yang kita rubah. Bukan mengubah orangnya dirubah gitu ya, kan nggak bisa ya merubah orang lainnya. Kemudian juga bukan dengan cara melenyapkan orangnya, biar berhenti menyakitinya, biar aku tidak melihat terus, biar tidak melihat, biar tidak dengar suaranya, dilenyapkan aja orangnya gitu. Enggak gitu kan ya? Ya. Caranya yang pertama yaitu menyadari bahwa orang yang mendolimi kita itu yang rugi. Sakit hati biasanya diawali dengan itu ya, karena ada sesuatu hal yang mungkin menyakiti, mengecewakan, terdolimi, harta kita diambil misalnya, kan bikin sakit hati ya. Atau mungkin dihina, diolok-olok kayak gitu. Kalau sudah tahu kaidah rekening kebaikan dan keburukan, kita tentu mengembalikan semuanya itu kepada Allah. Karena apa? Kalau ada orang yang berbuat buruk sama kita, sejatinya dia sedang berbuat buruk untuk siapa? Dirinya sendiri. Jadi kita tenang nggak? Sudah nggak usah membalas, sudah ada yang membalas. Jadi kita tidak perlu repot-repot membalas, karena sudah ada Allah yang membalas. Kalau orang itu memang benar-benar berbuat buruk, kan sudah dapat balasan dari Allah. Jadi kita itu sebenarnya tidak perlu repot-repot mengeluarkan energi untuk membalas. Karena apa? Sudah ada keadilan dari Allah. Kita bisa hemat waktu, hemat pikiran, hemat energi gitu ya. Kalau sudah bisa mengubah mindset ya, kita bisa menghemat waktu. Karena waktunya untuk merenung, melamun, untuk stres sudah enggak lagi, digunakan untuk bisnis gitu ya. Menghemat waktu, pikiran untuk hal-hal yang positif. Tetapi kalau belum bisa menyembuhkan sakit hati, kan kita
waktunya habis untuk memikirkan sakit hati itu. Nggak bisa tidur, nggak doyan makan, males pertemuan, baca buku aja nggak konsentrasi, nggak masuk-masuk, ya toh? Karena apa? Karena masih kepikiran sakit hati. Gitu, mau tidur nggak nyenyak kayak gitu, nggak enak banget ya kalau belum sembuh sakit hatinya. Nah, ini kita sebenarnya sudah ada Allah yang mengurusi itu ya. Jadi kita tidak perlu membalas pun sudah ada Allah yang maha adil gitu. Udah paham teman-teman? Kalau kaidah rekening kebaikan dan keburukan itu membuat kita itu lebih tenang, lebih menerima takdir lah gitu ya, menerima takdir. Oh ya sudah terjadi, dia menyakiti, mendolimi kita, mengambil harta kita, ya sudah gitu ya. Kalau memang kita bisa diurus gitu ya, diurus dengan misalnya kita mendatangi orangnya suruh mengembalikan misalnya gitu, bisa diurus ya kita urus. Tetapi kalau memang tidak bisa, ya sudah kita serahkan kepada Allah itu, karena Allah itu maha adil. Jadi kalau teman-teman mau terapi ilmu kebatinan karena sakit hati, bisa ditulis itu ya, Allah maha adil gitu. Saya pun gitu ya, kalau terapi itu tak tulis Allah maha adil gitu setiap hari gitu ya, ditulis Allah maha adil. Jadi kita itu yakin Allah itu adil gitu loh. Kalau misalnya harta kita diambil, ditipu misalnya, ditipu, nanti saya yakin Allah akan mengganti lebih banyak gitu. Sudah urusannya Allah, kalau ada orang yang berbuat buruk itu nanti dapat keburukan. Kita tidak membalas pun sudah ada Allah yang mengurusi itu gitu. Jadi kita itu lebih hemat waktu, lebih hemat pikiran. Energi kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif, yang lebih maju, lebih bermanfaat. Jadi bisa ditulis di terapi ilmu kebatinan Allah maha adil. Kemudian yang kedua, menyadari kalau kita tidak memaafkan, dengki, iri, kita yang rugi. Teman-teman masih ingat apa itu bahaya dengki itu apa? Bahaya dengki apa teman-teman? Energinya terkuras tadi ya. Kemudian penyakit fisik, penyakit fisik tadi toh. Jadi kita itu ketemu orangnya asam lambungnya naik dikit, belum sempat turun udah ketemu lagi, belum sempat turun udah lihat kucingnya, belum sempat turun sudah dengar suaranya, belum sempat turun sudah teman di sebelah saya ini menyebut namanya. Nah kayak gitu. Jadinya kan itu ya. Jadi fisiknya, jadi bikin penyakit hati, bikin penyakit fisik gitu ya. Itu. Apalagi kalau orang yang menyakiti kita itu mungkin lebih sukses, tambah panas ya. Lebih sukses, bisa beli mobil, tiap hari senyum-senyum, bahagia gitu ya. Tambah panas ya, dia bahagia banget ya gitu. Jadi penyakit fisik. Terus ada lagi apa ya teman-teman, lupa nggak teman-teman? Vibrasi negatif terkopi. Nah itu vibrasi negatif terkopi, yaitu yang paling mengerikan yang itu ya, vibrasi negatif terkopi. Jadi ketika kita membiarkan diri kita itu ada iri dan dengki, bahayanya apa? Vibrasi negatif terkopi. Ada yang teman-teman mau membantu menjelaskan tentang vibrasi negatif terkopi? Ada yang di sini pengatari marketing langit bisa membantu saya? Ya, mungkin di sini ada yang pemateri marketing langit di KDI Plus, boleh tunjuk tangan? Ya, yang mana ya? Boleh tunjuk tangan, nggak apa-apa. Katanya kita lagi KDI Plus ini. Iya, iya. Ada tapi malu kali ya Mbak ya. Atau mungkin bisa ditunjuk?
Mbaknya kok diem aja mbak? Oh, yang mana? Dua-duanya? Ya. Oh yang mana? Oh, orang Boyolali, orang Sragen. Oh iya ya. Ya. Oke, mbak boleh maju mbak? Ya. Atau 2 orang ya, karena kan butuh 2 Oh, orang. 2 orang ya. Oh ya, jadi suruh menjelaskan vibrasi negatif ya mbak ya. Bahayanya vibrasi negatif ya. Sama Duki. Mbak siapa? Mbak Ira bisa menjelaskan ya vibrasinya kalau apa iri dengki, pokoknya vibrasi negatif itu berdampak apa ke diri kita gitu. Sama prakteknya juga boleh. Oke. Iya, oke. Oh iya. Sudah hafal mbak di luar kepala. Oke, luar biasa sekali. Maka mbak. Ya di tengah aja mbak, biar kelihatan. Ya. Kalau di foto biar kelihatan. Ya, mana mbak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi untuk sudah diberi kesempatan ya di sini untuk menyampaikan sedikit pengetahuan kami ya dari materi Umi Notnya, yaitu vibrasi terkopi seperti itu. Dan kamu mempraktekkan vibrasi terkopi antara yang dengki ya dan saya sukses apa kamu yang sukses? Saya sukses. Oh. Iya, oke. Dan ini apa, vibrasi terkopi yang negatif dulu seperti itu ya. Nah, kalau vibrasi terkopi yang negatif itu semisalnya Mbak Kamti, ya, Mbak Kamti. Saya itu tidak suka Mbak Kamti sukses karena dengki ya. Saya dengki karena saya dengki sama Mbak Kamti karena Mbak Kamti ini kan sukses. Jadi saya tidak suka kalau Mbak Kamti ini sukses. Akhirnya vibrasi terkopi ke diri saya sendiri. Saya tidak suka sukses seperti itu. Dan karena saya dengki banget ya sama Mbak Kamti ini, Mbak Kamti beli mobil. Saya bilang saya nggak suka Mbak Kamti itu beli mobil. Maka vibrasi terkopi ke saya sendiri. Kalau saya tidak suka beli mobil, padahal dalam diri saya kan saya ingin beli mobil begitu ya. Nah itu karena vibrasi terkopi tadi dengki tadi. Dan misalnya Mbak Kamti ini anak-anaknya kan soleh-solehah. Saya bilang saya nggak suka keluarganya Mbak Kamti ini harmonis, anak-anaknya soleh-solehah seperti itu. Maka vibrasi terkopi ke diri saya kalau saya tidak suka anak-anak saya soleh-solehah, saya tidak suka keluarga saya harmonis. Nah itu bahaya sekali teman-teman. Itu contoh dari vibrasi negatif terkopi seperti itu. Monggo Mbak. Kalau yang negatif sudah paham ya teman-teman? Sekarang yang terkopi positif ya. Sebenarnya begini kan, vibrasi itu kan itu tadi ya. Kalau saya sukses kan Mbak Ira tadi kan tidak suka kalau saya sukses, akhirnya terkopi ke Mbak Ira tidak sukses gitu kan. Nah terus gini, kalau terkopi negatif berarti kalau Mbak Ira di sini sukses, saya ikut bahagia, ikut senang kalau Mbak Ira ini sukses. Jadi saya malah mendoakan gitu. Alhamdulillah Mbak Ira sukses, semoga semakin hari semakin sukses, semakin bahagia, keluarganya semakin semakin sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Jadi nanti yang terkopi ke saya juga energinya juga positif sama. Jadi menyukai dulu apa yang kita inginkan. Kalau kita pengen sukses gitu ya udah. Kalau ada teman kita yang sukses, kita bahagia dulu. Kita merasakan kebahagiaan itu dulu. Nanti yang akan terkopi kita juga akan sama seperti itu. Mungkin sedikit dulu. Ya. Iya. Karena sakit hati. Oh yang sakit hati ya. Di sini kalau
lihat Mbak Ira sengsara gitu ya. Oh ya kan di sini saya sakit hati sama Mbak Ira karena sakit hati ya. Jadi misalnya saya pernah disakiti, berarti pernah diolok-olok sama Mbak Ira gitu ya. Fitnah mungkin ya. Karena diolok-olok pernah difitnah sama Mbak Ira. Jadi kan saya nggak suka dan sakit hati sama Mbak Ira gitu ya. Nah terus di sini Mbak Ira bangkrut. Nah Mbak Ira bangkrut ya. Di sini saya dalam hati seneng. Alhamdulillah Mbak Ira bangkrut, seneng. Jadi vibrasinya terkopi ke saya berarti dalam ke kopi di sini berarti saya suka bangkrut. Berarti yang kembali ke saya berarti apa? Yang bangkrut yang padahal dalam hati saya kan nggak ingin bangkrut. Tapi karena saya suka Mbak Ira bangkrut, makanya saya terkopi ke saya jadi bangkrut seperti itu. Terus di sini contohnya Mbak Ira sakit gitu ya. Mbak Ira sakit, saya kan terus karena sakit hati tadi ya. Karena sakit hati makanya saya senang Mbak Ira sakit. Makanya yang terkopi ke saya suka sakit. Padahal di sini saya kan pinginnya sehat terus ya. Pinginnya kan sehat terus. Tapi karena terbawa rasa sakit hati itu terkopinya kembali yang negatif seperti itu tadi. Seperti itu ya. Nah, solusinya saat kita terkopi negatif itu ya dengan cara itu tadi menghafal 11 poin itu tadi ya. Terutama doa cinta. Itu doa cinta nanti mungkin bisa dijelaskan sama Uwi ya, nggak mungkin. Begitu dia Uwi ya. Ya, terima kasih Mbak Ira, tepuk tangan dulu Pak. Baik. Nah, tadi kan kita membahas doa cinta ya untuk menghilangkan rasa sakit hati. Nah, doa cinta ya. Nah, saya minta atau Umi Rana minta siapa yang berkenan untuk maju ke depan untuk mempraktekkan doa cinta ya Mbak ya. Doa cinta atau mendoakan orang yang sudah menzalimi kita atau menyakiti kita. Ya, boleh? Siapa yang mau maju ke depan? Siapa? Oh, Bunda Wiji, aduh, ya. Umut ilmu sama kayak saya. Maaf Mbak. Aduh, udah mesti ya. Cemimel. Sini Mbak, maju Mbak. Iya. Mbak Wiji sudah pernah dengar doa cinta ya Mbak ya? Iya. Umi Ratna minta menjelaskan bagaimana caranya mendoa cinta atau mendoakan orang yang sudah menzalimi kita ya Umi ya? Iya. Tujuannya dan caranya. Oke, silakan Mbak. Ini Mbak. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pengertiannya dulu ya Umi. Doa cinta ya teman-teman ya. Jadi doa cinta itu doa yang kita berikan secara tulus kepada orang yang sudah mendolimi kita ya. Contohnya pengertian doa cinta itu seperti yang kita inginkan dijadikan. Oh iya. Jadi doa cinta itu doa yang kita berikan yang isinya baik-baik, yang kita ucapkan kepada orang yang mendolimi kita ya. Walaupun itu sulit ya, karena kalau orang sudah didolimi itu sakit hati banget ya teman-teman ya. Bahkan kadang-kadang tidak bisa memaafkan